Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebentar lagi kita mulai perkuliahan kita, sekitar 5 menit lagi ya, sambil menunggu kawan-kawan yang belum bergabung. Mohon Ya diinfokan Pak, kepada kawan-kawan yang belum bergabung, disegerakan dipersilahkan untuk bergabung. Saya tunggu 5 menit. Rantau menjadi pelangi. Tak bayangkan kau sampai bermain masa dunia.
senja malam semakin lari, mendayu badan pun ke kampung dan cinta. Mandayo badan pulang ke kampung dan cinta. Kan dong usah risaukan dan risiko. Ay punyang suratan Tuhan sebagai ambo. Di hari raya nan katido, kenai pulang jong nan rubundo. Joto bari cilik nyoran ca sirah warnanya. Joto bari cilik nyoran ca sirah warnanya. Sana marilah itu ulangkan kuasamu. Oh sana marilah itu ulangkan kuasamu. Berbata rantau menjadi labuhan hidup. Ayang kampung tampik bambai masuk dunia. Minumannya makin sore, cuma semakin lari. Mendayu badan pulang ke kampung dan naik cinta. Mendayu badan pulang ke kampung dan naik cinta. Mandaikan dong sarisaukan denai disiko. Untung suratan Tuhan kapake ambo. Di hari raya nan katibo, denai pulang jong inaku tundong. Yoto baru kilik nyoran ca sirah warna yo. Yoto baru kilik nyoran ca sirah warna yo. Oh sana marilah kita. Oh sana marilah kita. Kita yang bersama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada mahasiswa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya untuk menghidupkan kameranya, agar menghidupkan videonya agar perkuliahan kita lebih efektif. Dan saya pun ingin saya screenshot. Ya, sekali lagi kepada mahasiswa agar menghidupkan kamera videonya agar perkuliahan kita bisa berjalan dengan efektif. Ahmad Fauji hadir? Hadir. Muhammad Hanif Muafah? Hadir, Pak. Eh, ya sudah, kalau begitu saya hanya absen yang menghidupkan kamera saja. Karena dari banyaknya mahasiswa yang menghidupkan kamera cuma 2 orang. Walaupun kita perkuliahannya tidak tatap muka, minimal kita bertatap dalam video. Faruk, Muhammad Faruk, Hadir, Pak. ya sudah, yang saya anggap hadir dalam perkuliahan ini, saya saya hitung sampai 10. Kalau tidak menghidupkan kamera, maka saya tidak anggap hadir tanpa alasan-alasan yang konkret. Kausar,
Kausar hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Kausar hadir. Rifani? Rifani hadir? Rifani Aska, apakah saudara bisa mendengar suara saya? Hadir Pak, hadir. Gugus Budi Hartawe? Gugus, apakah terdengar suara saya, Gugus? Ikal? Iya, Pak, hadir. Rian? Pak, cuman ini nggak kuat on cam Pak, soalnya lagi di desa. Ya sudah, nggak apa-apa. Terkhusus buat kamu, mau on cam silahkan, mau off cam silahkan. Kamu sudah eh, menyebutkan hadir dengan menunjukkan kamera, itu sudah luar biasa bagi saya. Ya Respect. Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih kepada Rian. Oke, Anwar Jailani, Hadir, Pak. Salim, Hadir Pak. Muhammad Afifuddin. Iya, hadir, Pak. Oke, Oke, baik. Sebelum saya mulai perkuliahan ini, karena ini masih di bulan Syawal, saya memohon maaf lahir dan batin kepada saudara-saudara semua. Mungkin di dalam pengajaran saya memiliki hilaf, kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang salah, baik disengaja maupun tidak sengaja. Al-Fakir, saya mohon maaf. Oke, ketika kita Nah, sebaliknya, Pak. berbicara dalam konteks hukum perlindungan perempuan dan anak, kita terakhir sampai di mana materinya? Sampai di mana? Sampai di kebijakan hukum itu pada hakikatnya ada dua, baik secara penal maupun non-penal. Nah, untuk UTS kalian nanti, kalian membuat makalah 10 halaman, itu sudah termasuk latar belakang, permasalahan, analisis, pembahasan, terus kesimpulan daftar pusaka. Jangan lupa makalahnya diberi footnote. Jadi saya akan menyediakan 4 tema. Kalian terserah kalian pilih mau tema apa yang berisi tentang perlindungan hukum, entah itu terhadap eh, anak korban terorisme atau anak pelaku tindak pidana terorisme atau KDRT dan lain sebagainya. Oke, baik. Sebelum itu saya ingin share PowerPoint. Sebelumnya, apakah PowerPoint yang saya share ini cukup jelas? Siap, jelas Bapak sudah tampil. Oke, ketika kita berbicara perlindungan hukum, terutama terhadap perempuan dan anak, pastinya adresat sasaran tembak kita adalah hukum yang berkaitan dengan perempuan dan anak itu sendiri. Nah, undang-undang apa yang berkaitan dengan dengan perempuan dan anak itu? Ya, salah satunya undang-undang KDRT. Jadi, objek yang ingin dilindungi di dalam tindak pidana KDRT ini adalah perempuan dan anak. Toh, walaupun ketika kita berbicara mengenai pelindungan perempuan dan anak, bukan melalui KDRT satu-satunya undang-undang. Banyak. Ada yang namanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ada yang namanya undang-undang sistem peradilan anak. Banyak. Dan setiap undang-undang pun, beberapa undang-undang yang dikualifikasikan khusus terkadang sedikit
atau banyak dia menyinggung masalah subjek hukumnya, entah itu perempuan maupun anak. Nah, ketika kita berbicara dalam menanggulangi KDRT, maka ada dua prinsip yang harus kita pegang. Yang pertama adalah prinsip penal, yang kedua adalah prinsip non-penal. Atikal, apa itu KDRT atikal? Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan di dalam rumah tangga. Di dalam atau dalam? Di dalam. Di dalam apa dalam? Di dalam, Pak. Ya, mau di dalam, mau dalam. Yang penting, apa namanya, objek kajiannya adalah rumah tangga. Nah, ketika kita berbicara mengenai kekerasan di dalam rumah tangga, tentunya ada dua prinsip penanggulangan yang harus dilakukan, baik itu berbicara dalam konteks penal maupun non-penal. Nah, apa itu penal? Apa itu non-penal? Seumpamanya, saya ingin menanggulangi kekerasan di dalam rumah tangga menggunakan sasaran tembak undang-undang. Itu secara penal apa non-penal? Salim. Saya ingin menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga menggunakan undang-undang. Itu penal apa non-penal? Kausar. Penal mungkin, Pak. Iya, benar. Secara penal. Apa itu secara penal? Apa itu secara non-penal? Kita akan ungkap panjang lebar. Nah, yang pertama, ketika kita berbicara dalam konteks penal, yaitu criminal law atau crime law application, yaitu penerapan regulasi, penerapan undang-undang. Sasaran tembak yang kita gunakan dalam menanggulangi kejahatan apapun itu, tidak hanya KDRT, baik itu kejahatan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak, itu menggunakan undang-undang. Contohnya, perlindungan terhadap perempuan ketika menjadi korban dan KDRT, yang mempidana, mengkriminalisasi pelakunya, yaitu suaminya, semisal. Nah, yang kedua yaitu non-penal. Apa itu non-penal? Influencing view of society on crime and punishment. Jadi mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan media massa, yaitu bisa tentang gejala-gejala hukumnya, hukumannya, pemidanaannya, dan juga lain sebagainya. Yang kedua, prevention without punishment. Nah, upaya non-penal ini dilakukan sebelum perbuatan pidana itu dilakukan. Beda dengan penal. Penal itu dijatuhkan ketika perbuatan pidana itu telah dilakukan. Ketika telah dilakukan KDRT, baru menggunakan penal. Kalau non-penal itu sebelum. Dia lebih kepada prevention without punishment. Apa namanya, lebih kepada penanggulangan tidak terhadap hukuman, tidak terhadap punishment. Contohnya melakukan sosialisasi bagaimana penanggulangan pencegahan kekerasan seksual, KDRT, memberi pelatihan kepada pasangan suami istri yang akan menikah agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, memberi pencerahan kepada masyarakat, apapun itu, berbagai macam stakeholder untuk menanggulangi kekerasan di dalam rumah tangga. Oke, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan dan dipermasalahkan? Sampai di sini ada yang dipertanyakan? Izin bertanya, Pak. Silahkan, Mas Untuk Anwar. tingkat non penal itu kan ada, kita katakan yang poin pertama itu hukuman sosial ya, Pak. Berarti ya yang dimaksud itu. Dia mempengaruhi masyarakat terhadap hukuman yang telah ditampilkan melalui media massa agar masyarakat menjadi takut.
Oh, berarti bukan hukuman sosial terhadap pelakunya yang dari Bukan, masyarakat. Oh, iya. bukan. Ketika kita berbicara dalam konteks penal itu tidak hanya penghukuman itu tidak hanya kepada eh, pidana seperti penjara. Tentunya orang di penjara sudah lengkap, dia juga merasakan nestapa sosial. Makanya kriminalisasi itu ada di dalam penal. Sasaran tembaknya menggunakan undang-undang. Tapi manakala kita berbicara dalam konteks non-penal, itu ada sebelum penghukuman itu dijatuhkan, Anwar. Oke, oke. Paham, Pak. Izin bertanya, Bapak. Berarti kalau non penal itu pencegahan, gitu. Iya, prevention di situ kan sudah tertulis prevention without punishment, pencegahan tanpa melibatkan Oh, hukum. gitu. Jadi pendekatannya itu lebih kepada pendekatan humanis. Bagaimana sosialisasi seperti Mbak Nisa. Mbak Nisa ini kan pegawai staf eh, kantor urusan agama. Ketika ingin menikahkan seseorang itu kan ada yang namanya bimbingan pranikah. Nah, dalam bimbingan pranikah itu kan pasti diajarin bagaimana cara menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, agar rumah tangga itu tercapai tujuannya, yaitu samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, untuk mencapai itu tidak boleh ada kekerasan di dalam rumah tangga. Kekerasan baik dalam konteks fisik maupun dalam konteks emosional, dalam konteks ekonomi, dan dalam konteks lainnya. Itulah upaya penanggulangan melalui non-penal. Nah, sementara manakala kita berbicara dalam konteks influencing view of society on crime and punishment, maka itu adalah kita menunjukkan melalui media massa, media cetak, bahwa ini loh hukuman apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi merupakan tindak pidana KDRT dan lain sebagainya. Ada lagi? Ada lagi? Apa kata kuncinya? Perbedaan penal dan non-penal? Ada yang ingin jawab? Kata kuncinya ada? Apa? Ada yang bisa memberikan kata kunci perbedaan penal dan non penal yang sudah saya sebutkan tadi? Kalau penal dijatuhkan pada saat Setelah kejadian KDRT itu. ya setelah terjadinya tindak pidana, perbuatan pidana, setelah terjadinya kejahatan itu. Sementara manakala kita berbicara dalam konteks non penal, itu apa kata kuncinya? Pencegahan. Ya, pencegahan. Nah, nanti inilah UTS kalian. Kalian membuat makalah yang berorientasi kepada penanggulangan kejahatan baik secara penal maupun non penal. Terserah apakah kalian ingin mengambil secara non penalnya saja ataukah penalnya saja ataupun dua-duanya kalian mix. Ini penalnya, ini non penalnya. Itu saya kembalikan kepada kalian semua. Saya tidak memaksa harus melalui penal dan juga tidak memaksa harus memilih non penal ataupun mix dua-duanya. Tapi biasanya agar terjadinya sinkronisasi, harmonisasi, maka harus melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan penal maupun dan non-penal. Itulah dua entitas, dua pendekatan yang sangat berkeseimbangan. Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Sebelum saya melanjutkan kepada pembahasan berikutnya, ada? Sampai di sini paham? Tolong direspon ketika saya bertanya, harus ada yang merespon. Satu orang. Iya, Bapak. Lanjut, Sampai di, Pak. sampai di sini paham? Paham, Pak. Insyaallah. Sama Oke, Insya Allah paham, Pak. kita akan melanjutkan kepada slide berikutnya. Nah, ketika kita berbicara dalam
konteks penal, di sini ada yang namanya regulasi. Seperti yang saya katakan tadi, penal itu melalui Undang-undang. Undang-undang, Bapak. undang-undang melalui kebijakan. Nah, tolong dibaca satu, eh, Nisa atau Kausar, tolong dibaca undang-undangnya. Pasal 1 dalam undang-undang ini. Undang-undangnya dulu, rubrika at like, judulnya dulu. Ini. Oh, maaf Bapak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pasal 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Oke, tadi sudah dibacakan oleh Nisa. Manakala di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana di dalam pasal 1 itu adalah kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap orang, terutama perempuan. Nah, di sini ada kata kunci. Ini maksud pasal 1 ini apa? Ada yang paham? Anissa paham? Pasal 1 ini maksudnya apa? Kausar? Atikal? Salim? Paham? Masuk pasal 1? Definisi dari KDRT itu sendiri, Pak. Ya, Pak. Ya, benar. Cakupan. Ini ketika kita berbicara dalam konteks pasal 1 ini, di dalam undang-undang eh, penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga atau dalam rumah tangga, pasal 1 ini kita berbicara dalam konteks definisi pengertian. Nah, apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan. Lihat kata kuncinya, setiap perbuatan terhadap seseorang ini mengandung maksud apa? Halo? Bisa Terhadap. jadi buat bisa ke laki-laki juga, bisa ke perempuan juga atau anak, tapi terutama perempuan gitu. Oke. Jadi Berarti korbannya bisa siapa saja. berarti objeknya bisa Laki-laki, laki-laki, bisa perempuan, bisa anak. anak. Tetapi terutama yang menjadi sasaran tembak di dalam undang-undang ini adalah objeknya adalah perempuan. Perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan ini sangat rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Silakan saudara cari baik di dalam penelitian yang ada di Indonesia maupun dalam penelitian perbandingan, mau itu di Malaysia, di Eropa, di Afrika, yang paling menjadi sasaran kekerasan di dalam rumah tangga, objeknya itu adalah perempuan. Bisakah perempuan menjadi subjek, Anissa? Kausar, bisakah perempuan itu menjadi subjek dalam Bisa, kekerasan dalam rumah tangga? bisa Pak. Bisa. Jadi perempuan itu bisa juga menjadi subjek, bisa juga menjadi objek. Begitu juga sebaliknya, laki-laki bisa menjadi objek, bisa juga menjadi subjek. Tapi yang terutama yang harus ditangani, kenapa undang-undang ini lahir? Raison d'être, latar belakangnya, alasan rasionalitas hukumnya, karena yang menjadi rentan, yang menjadi sasaran kekerasan itu adalah kaum perempuan. Nah, yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara lihat fisik. Jadi kekerasan itu terutama yang kita ketahui itu adalah fisik, seksual, ada juga kekerasan di dalam seksual, psikologis, dan atau. Nah, kenapa menggunakan dan atau? Dan atau ini kalau di dalam hukum pidana apa? Halo, kita yang sudah mengambil hukum acara pidana, ada yang tahu? Ada yang namanya dakwaan biasa, dakwaan tunggal, dakwaan gabungan, alternatif, kumulatif, dan atau ini, dan garis miring atau ini apa? Ada yang Yang campuran itu ya Pak, maksudnya yang lebih dari satu itu tadi ya. maaf terputus? Oke, kembali lagi. Dan atau ini alternatif atau kumulatif? Alternatif, Pak. Alternatif itu apa, Nisa? Kalau menurut saya dan atau itu bisa salah satu dari penantaran rumah tangga atau juga termasuk dua-duanya, baik Ya, memberikan penderitaan enggak, secara fisik juga enggak, enggak. Yang menjadi pertanyaan saya, ini alternatif atau kumulatif? Ada anak kalimat yang mengatakan dan garing atau itu alternatif atau kumulatif. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan, kalimat kata dan atau itu mengandung suatu makna. Dan itu adalah kumulatif. kumulatif. Kalau kumulatif berarti dua-duanya harus dilakukan. Anissa dan Kausar pergi ke pasar. Berarti Anissa dan Kausar itu sama-sama pergi ke pasar. Tapi manakala kita berbicara dalam konteks alternatif, Anissa atau Kausar pergi ke pasar. Jadi yang pergi ke pasar siapa? Ya, Nisa atau Kausar. Bisa saja yang pergi itu Nisa. Kausar tidak pergi. Kalau Berarti salah satunya bisa ya, Pak? ya, kalau kumulatif itu semuanya, kalau alternatif itu pilih satu. Kalau dan garing atau maka itu namanya gabungan. Dia bisa menjadi alternatif dan kumulatif yang digabung. Atau melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Nah, yang dimaksud secara melawan hukum itu apa? Apa yang dimaksud secara melawan hukum? Kausar apa itu? Melawan hukum itu apa? Kausar, istilah pidana melawan hukum itu apa? Yang tidak sesuai dengan hukum berarti tidak. Ada yang bisa jawab selain Kausar? Ketika kita berbicara dalam konteks hukum pidana, ada yang namanya sifat melawan hukum. Nah, sifat melawan hukum ini ada empat pada prinsipnya.
Yang pertama adalah sifat melawan hukum umum. Yang kedua adalah sifat melawan hukum khusus. Yang ketiga, sifat melawan hukum formil. Yang keempat, sifat melawan hukum material. Tapi manakala kita berbicara dalam konteks sifat melawan hukum umum, itu ada di dalam pasal 12 KUHP nasional. Semua tindak pidana itu, semua perbuatan pidana itu bersifat melawan hukum. Itulah di dalam pasal 12 KUHP nasional bersifat melawan hukum umum. Tapi manakala kita berbicara dalam konteks sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum khusus itu harus ada dalam konstruksi rumusan delik. Sebagaimana ketika kita berbicara dalam pasal 36 2 KUHP Wet Book Van Strafrecht, barang siapa dengan sengaja mengambil barang milik orang lain sebagian atau sepenuhnya secara melawan hukum. Nah, itulah sifat melawan hukum khusus. Dia harus ada dalam konstruksi rumusan delik. Untuk apa? Untuk sebagai bukti kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa dia telah melakukan perbuatan melawan hukum khusus pencurian. Nah, sementara manakala kita berbicara dalam konteks melawan hukum secara formil, yaitu melawan undang-undang. Perbuatannya itu melawan hukum apabila dituliskan di dalam undang-undang. Maka eh, berdasar 3 prinsip, yaitu lex scripta, lex serta, dan lex stricta. Yang pertama dia harus tertulis, yang kedua harus jelas, yang ketiga tidak boleh dan tidak bisa diinterpretasikan atau ditafsirkan secara luas. Nah, yang keempat adalah sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum material ini adalah melawan hukum yang tidak dituliskan di dalam undang-undang, yaitu melawan hukum yang tidak tertulis. Sebagai contoh, di Bali itu menghadu ayam itu bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi itu merupakan perbuatan bentuk penghormatan kepada dewa. Walaupun di dalam KUHP itu merupakan perbuatan pidana. Apakah itu merupakan perbuatan pidana? Kalau kita menggunakan teori sifat melawan hukum secara material, maka itu bukan merupakan perbuatan pidana. Sampai di sini paham? Contoh, mengambil buah sisa panen itu, kalau menurut masyarakat adat desa Brebes, itu bukan merupakan perbuatan pidana. Tapi di dalam undang-undang pasal 362 KUHP menyatakan itu merupakan perbuatan pidana. Seperti contoh yang pernah familiar di Indonesia, yaitu kasus Mbok Minah yang mengambil sisa panen kakao itu dipersidangkan di pengadilan. Bahwa hakim dalam memutus itu, Mbok Minah itu dipidana 14 hari, dipotong masa tahanan. Artinya dia tidak dipidana 0 hari. Tapi ketika putusan itu dibacakan, Mbok Minah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pasal 362 pencurian. Mbok Minah pingsan, loh, aku iki kok pencuri? Pencuri apa? Ternyata di dalam undang-undang, barang siapa dengan sengaja mengambil barang milik orang lain setengah ataupun sebagian bersifat melawan hukum. Nah, di dalam undang-undang itu menyatakan bahwa perbuatan Mbok Minah itu bersifat melawan hukum formil. Sementara bagi hukum yang hidup di masyarakat, mengambil buah yang sisa bekas yang sudah jatuh itu, mengambil seadanya itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Nah, lantas ini ada pertentangan antara keadilan dan kepastian. Yang mana yang harus diutamakan? Apakah kepastian hukum, apakah keadilan? Nisa, yang mana harus diutamakan? Menurut saya kepastian hukum, Mbak. Yang lain? Ada yang lain? Kenapa saudara mengatakan kepastian hukum yang harus dikedepankan?
Karena kalau hukum tidak tertulis itu kan bisa berbeda-beda sesuai adat atau norma yang berlaku pada wilayah tertentu. Mohon maaf Pak jika salah. Nggak apa-apa. Oke, bagus. Nanti saya bentar. Ini wifi saya gangguan. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Jelas nggak? Jelas Jelas. Pak. Oke, baik. Tadi kita sampai di mana? Eh, Nisa mengatakan yang penting itu adalah kepastian hukum. Bukan begitu, Nisa? Antara keadilan dan kepastian hukum yang diutamakan kepastian hukum. Sekarang saya tanya Kausar. Kausar mengkedepankan mana? Keadilan atau kepastian? Kausar? Ya, iya, Kausar? Pak. Keadilan atau kepastian hukum? Hmm. Keadilan, Pak. Nah, keadilan. Di sini terjadi pertentangan antara Nisa dan Kausar. Bagaimana ketika kepastian hukum itu bertabrakan dengan keadilan? Maka yang mana harus dikedepankan? Apakah mempenjara orang hanya mempertimbangkan kepastian saja tanpa keadilan? Itu sudah diungkap panjang lebar oleh Gustav Radbruch di dalam DIDD-Recht. Walaupun bukan dia orang yang pertama mengungkap itu diungkap oleh Herman Kantorowicz di dalam DIDD-Recht dan kemudian dilanjut Gustav Radbruch di dalam Radbruch Formula. Bagaimana ketika keadilan itu bertentangan dengan kepastian hukum? Pada saat itu Hitler, rejim Nazi, yaitu memberlakukan undang-undang kemurnian ras Yahudi. Maka berdasarkan undang-undang itu ras entitas Yahudi harus dibersihkan dari Jerman. Tetapi ketika itu melihat Gustav Radbruch melihat, wah kalau hanya mengkedepankan kepastian saja, ini tidak adil bagi masyarakat Yahudi. Oleh karena itu, dia menyimpangi yang awalnya dia seorang positivisme, seorang normatif, yaitu seorang yang menganut asas legalitas formil, sifat melawan hukum formil, dia simpangi menjadi hukum itu harus memberikan tiga prinsipal. Tujuan hukum itu ada tiga. Yang pertama keadilan, yang kedua kemanfaatan, yang ketiga kepastian. Hukum itu harus adil, memberikan keadilan bagi siapapun, baik itu bagi pelaku maupun kepada korban.
Dan hukum itu harus bermanfaat baik kepada pelaku maupun kepada korban. Dan hukum itu harus memberi kepastian baik kepada pelaku maupun kepada korban. Lantas bagaimana ketika keadilan dan kepastian itu bertentangan atau bertabrakan? Maka Immanuel Kant di dalam postulatnya sumum ius summa inuria summa lex summa crac. Apabila kepastian hukum itu bertentangan dengan keadilan, maka keadilanlah yang harus diuta, diutamakan. Itulah ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Jadi kembali lagi ke pertanyaan saya, sifat melawan hukum itu ada 4. Yang pertama apa? Sifat melawan hukum apa? Umum, Ya, yang pertama umum. Yang kedua khusus, khusus. Yang ketiga formil, dan material yang material. keempat. Material. Sekarang saya tanya, sifat melawan hukum material itu apa, Kausar? Melawan hukum yang tidak tertulis yang tidak tertulis, hukum Ya, yang tidak tertulis. melawan hukum yang tidak tertulis. Jadi, berapa banyak hukum yang tidak tertulis yang ada di Indonesia? Apalagi negara kita ini berbeda dengan negara barat. Negara barat itu dia homogen. Dia hanya satu suku, satu prinsipal, satu ideologi. Tapi manakala kita berbicara dalam konteks keindonesiaan, kita berbicara dalam konteks heterogen, yang dimana ada berbagai macam agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang saya tanya, Indonesia itu heterogen atau homogen? Hetero, Pak. Nah, Heterogen. hetero. Karena dia banyak suku, banyak budaya. Betapa banyak mutiara-mutiara yang indah itu yang tidak tertuliskan di dalam undang-undang. Jadi sungguh ironi, pistol yang dibawa Belanda yang masih tertinggal di Indonesia, yaitu berbentuk asas legalitas, yang dasar dapat mempidana seseorang itu hanyalah undang-undang, digunakan oleh sebangsa setanah airnya sendiri untuk menghantam, untuk menghukum saudaranya sebangsa setanah airnya sendiri. Oh, ini berdasarkan undang-undang perbuatan yang kamu lakukan itu salah. Iya, tapi ada rasa keadilan seperti yang Mbok Minah itu. Dia mencuri. Dia menganggap perbuatannya itu bukan mencuri karena dia hanya ingin bertahan untuk hidup. Dan menurut kebiasaan masyarakat itu mengambil buah bekas sisa panen atau buah yang jatuh itu bukan merupakan tindak pidana pencurian. Ada yang dipertanyakan? Ada yang dipertanyakan? Ada yang ditanyakan, saudara? Ada yang ditanyakan tidak? Tolong direspon. Enggak, Pak. Oke. Baca pasal 2, Kausar. Pasal 2, 1, lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi A. Suami, istri, dan anak. B. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Dan atau C. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. 2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Oke, baik. Manakala ketika kita berbicara dalam konteks ruang lingkup, pasal 2 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ada pun ruang lingkupnya. Ingat, sudah saya singgung tadi,
Yang poin A itu adalah suami, yang kedua istri, yang ketiga adalah anak. Sekarang mata kuliah kita ini mata kuliah apa? Hukum apa? Perlindungan anak dan perempuan, Pak. Hukum perlindungan perempuan dan anak. Oke. Istri ini perempuan atau bukan? Halo? Ya, Ya, Puan. perempuan dan anak. Berarti ini merupakan kualifikasi mata kuliah kita, bukan? Iya, Bapak. Ya. Walaupun di sini suami merupakan juga subjek perlindungan itu. Biasa objek perlindungan itu bisa suami, bisa istri dan anak. Karena ada juga suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT, tapi sedikit. Yang paling banyak menjadi korban kekerasan yaitu istri maupun anak. Yang poin B, orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A karena hubungan darah. Bisa saudara, bisa saudara ke atas, ke samping, maupun ke bawah. Yang kedua, perkawinan. Ya, karena perkawinan ada lahirlah suatu entitas dan realitas rumah tangga. Yang ketiga, persusuan, yaitu rodoah. Yang berikutnya pengasuhan, sama juga dengan perwalian. Jadi apabila orang itu diasuh dan dititipkan kepada walinya, yang menetap dalam rumah tangga. Jadi dia harus tinggal, definisi rumah tangga itu yang tinggal dalam status satu atap. Poin C, orang yang bekerja. Ternyata tidak hanya hubungan perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, tetapi juga orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Artinya, asisten rumah tangga dia juga menjadi subjek maupun objek pelaku ataupun korban apa? Kekerasan dalam rumah Tangga. tangga. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Ya, ini termasuk perwalian, apakah termasuk dalam ruang lingkup kepesantrenan kayak begitu, Pak? Perwalian. Ya, kepesantrenan. Misalnya kalau tindak kekerasan terhadap santrinya, contohnya. Apakah Ketika masuk ada ketika seseorang itu dititipkan dalam pondok pesantren, apakah itu ada perpindahan pengasuhan? Sekarang saya tanya, Raid, apakah ada perpindahan pengasuhan atau perwalian? sebagian ada, Pak? Karena biasanya kan ada yang menitipkan anaknya Kalau dia diwakafkan. kalau dia terjadi perpindahan pengasuhan, ada apa namanya perjanjian bahwa ini akan diasuhkan kepada pondok pesantren tersebut, maka itu merupakan masuk ke dalam ruang lingkup kekerasan di dalam rumah tangga. Kita lihat saja perjanjiannya itu apa. Apakah hanya menetap saja atau dalam konteks pengasuhan. Begitu, Raid. Termasuk panti asuhan kayak begitu, Pak? Ya, benar. Panti asuhan. Apalagi panti asuhan. Kalau panti asuhan kan udah jelas itu diasuh. Diasuh dan diwalikan. Yang pemilik panti itu menjadi pengasuh sekaligus menjadi wali daripada anak yang menetap di panti asuhan tersebut. Otomatis ketika pengasuhan itu sudah berpindah haknya kepada pengasuh dan perwalian itu sudah pindah haknya kepada wali itu, maka secara mutatis mutandis subjek dan objek yang ada di dalam undang-undang KDRT ini berlaku pada dia, Raid. Terima kasih, Pak. Ada lagi, Raid, yang mau dipertanyakan?
Berarti ini tuh kan ketika tinggal dalam satu rumah gitu ya, menetap dalam rumah tangga itu ketika berada di dalam satu rumah gitu maksudnya. Iya, orang yang bekerja membantu rumah tangga artinya asisten rumah tangganya itu dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dia harus tinggal di dalam rumah tangga tersebut. Entah berapa waktunya, itu waktunya akan ditentukan oleh undang-undang. Bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 1 tahun. Undang-undang yang memberi definisi tentang waktu tersebut. Ya berarti kalau yang hubungan yang karena ada hubungan darah perkawinan itu ketika dia tinggal satu rumah aja atau oh enggak gitu ya berarti Pak. Kalau yang kalau yang perkawinan, Kausar, Ah, mau ah. dia mau dia tinggal satu rumah, mau dia tinggal berbeda rumah, ketika dia melakukan suatu kekerasan, maka dia dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Karena dia terikat, Hmm. Kausar, ada ikatan perkawinan. Itu. Jadi tidak mesti satu rumah. Misal suaminya menjadi tentara yang ditugaskan berbeda pulau dengan istrinya. Tiba-tiba pulang dia menganiaya istrinya. Maka itu masuk dikualifikasikan dalam konteks kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi dia tidak mesti seatap melulu, Kausar. Kalau yang melakukan kekerasannya kakeknya atau neneknya kepada cucunya itu berarti juga kan karena masih ada hubungan darah gitu Ya, berarti ya Pak. masih. Kan hubungan darah itu tidak mesti ke bawah, tetapi juga ke atas. Hmm. Ke atas siapa? Ibunya. Ke atas ibunya siapa lagi? Kakeknya, neneknya. Setelah nenek itu apa? Ke atasnya lagi apa? Nah, Buyutnya. Mm-mm. pokoknya ke atas-atas gitulah. Yang penting ada masih terjadi hubungan darah, masih ada status hubungan darah. Bahkan dilakukan oleh pamannya juga bisa, Kausar, karena pamannya ada hubungan darah dengan abahnya. Itu banyak terjadi. Nah, yang poin dua, Kausar, orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam waktu selama dalam rumah tangga yang bersangkutan. Artinya undang-undang memberikan definisi waktu tersebut. Nanti kamu lihat saja di dalam undang-undang PDKRT berapa waktu yang dibatasi dalam penjelasan pasal 2. Itu di bab penjelasan ada, kamu lihat aja nanti, Kausar. Ada lagi? Saya lanjut ya. Ya, Pak. Oke. Nah, tolong dibaca Kait. Bab 3, larangan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 5, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara A. Kekerasan fisik, B. Kekerasan psikis, C. Kekerasan seksual, atau D. Penelantaran rumah tangga. Oke. Nah, di sini adalah kualifikasi pembagian kekerasan di dalam rumah tangga. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga itu ada berapa kualifikasi perbuatan itu yang dikatakan kekerasan di dalam rumah tangga? Ternyata ada 4. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Oke, fisik mungkin setiap orang mudah untuk men-tracingnya, mudah untuk mengetahui kalau itu adalah kekerasan fisik. Yang kedua adalah kekerasan psikis. Yang ketiga adalah kekerasan seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Nah, berarti kalau kita kualifikasikan jenis-jenis kekerasan itu, kekerasan di dalam rumah tangga itu ada em, em, 4. 4. Sekarang saya tanya, seandainya suami menyakiti perasaan istrinya sehingga mengenakan istrinya beban mental, itu masuk kekerasan apa? Psikis, Pak, psikologi. Dari psikologi. Kalau suaminya menelantarkan istrinya, tidak menafkahi istrinya, baik secara lahir
maupun secara batin itu kekerasan apa? Ekonomi, Pak. Secara Ekonomi, Pak. secara dia tidak menafkahi baik secara lahir maupun secara batin. Apakah benar hanya ekonomi? Ekonomi dan seksual. Ekonomi, apakah benar tidak menafkahi Dan istri? dan psikisnya juga dong, Pak. Apakah, Semuanya itu, Pak. apakah benar tidak menafkahi batin istri itu merupakan kekerasan seksual? Oke, kita akan bahas. Kejahatan. Apakah manakala suami itu tidak menafkahi istrinya secara lahir, nanti bisa digugat oleh Mbak Kausar. Apakah seperti itu? Kita lihat. Nah, kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ringan, yang kedua berat. Yang berat ini menimbulkan dampak fisik yang lebih berat. Yang ringan, menjambak, mencakar, menampar, dan mendorong. Itu kekerasan fisik yang ringan. Ada yang pernah dijambak? Halo? Ada yang pernah dijambak? Pernah, Pak. Saya tidak, Pak. Siapa yang menjambak muka usaha? Berantem sama adik, Pak. Oh, ada yang pernah dicakar? Ada, Pak. Cakar Siapa? kucing, Pak. Ya, Pak. Kucing Oh, ekor, Pak. Kucing, Pak. Kucing tidak menjadi subjek kekerasan seksual. Jadi Ada kucing Pak, tapi teman Pak apa? dicakar. Ada tapi teman, bukan saya pribadi. Teman ada dulu pas SD. Itu masuk kekerasan umum. Kecuali temanmu itu menikah dengan kamu, baru itu kekerasan seksual. Enggak, ini dicakarnya sama bapaknya Pak. Suka dicakar bapaknya. Kok bisa? Kok bisa kamu dicakar bapak ya? Teman saya Pak, teman saya Pak. Ya, yang berikutnya menampar, mendorong. Berat ini yaitu menimbulkan fisik yang lebih berat. Nah, siapa yang bisa mengkualifikasikan ringan atau berat? Setidaknya ada dua teori. Yang pertama, teori objektif, yang kedua adalah teori subjektif. Teori objektif dilihat adalah apa yang tampak, dibuktikan dengan visum dari dok Dokter. dokter, dibuktikan dengan visum oleh dokter. Itu teori objektif. Tapi manakala kita menggunakan teori subjektif, itu biarkan subjektivitas hakim untuk memutuskan apakah ini dikualifikasikan sebagai kekerasan fisik yang ringan atau kekerasan fisik yang berat. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan? belum, Pak. Oh. Lanjut. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Sementara kita, Pak. Ada yang mau ditanyakan mengenai eh, perkuliahan kita pada hari ini? Enggak, Pak. Oke. Jelas Pak. Sementara tidak. Apa? Jelas? Jelas. Oke, untuk nanti tolong di mute suaranya. Untuk nanti tugas kalian itu
tugas untuk UTS membuat makalah. Setelah setelah UTS nanti kita bagi kelompok saja presentasi mengenai kekerasan seksual, kekerasan pelindungan hukum terhadap korban ataupun eh, baik itu perempuan maupun anak dalam tindak pidana yang akan saya bagi nantinya. Oke? Jangan lupa Oke, Pak. nanti UTS-nya kita berbicara mengenai itu, baik secara penal maupun non penal tinggal dipilih saja. Angkanya kurang lebih seperti itu. Setelah ini ada kuliah lagi kan? Iya Pak, ada Pak. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin, mumpung ini masih bulan Syawal, jika saya banyak melakukan kesalahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Syukron jazilan, jazakumullah khairan, wallahu muwafiq ila aqwamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, Terima sama-sama. Bapak. Sehat kasih, Pak. semuanya.